Bukan ya? Ya. Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buka Hati Podcast, selamat datang kembali lagi. Kita hari ini akan mendengarkan lagi kisah perjalanan spiritual dari mualaf dan muslim dan muslimah juga. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu bersama Tante Petris. Beliau bukan mualaf ya, Bukan. tapi sudah muslim sejak lahir. Cuman ayahnya adalah seorang mualaf. Betul. Dan beliau juga Chinese juga, Cindo juga, keturunan dari papanya. Boleh untuk memperkenalkan diri? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Petris Setiawati. Nah, daripada ribet panggil aja Tante Ipet atau biasanya orang manggil aku Ipet. AI ya, AI ya. AI apa AU? Iya. Boleh cerita nggak? Panggilnya apa nih? Tante Pet apa C Petris ini? Bebas. Bebas ya. Boleh cerita nggak C sedikit untuk latar belakang dari papa mualaf, terus Cici itu dari kecil tuh belajar Islam nggak? Apa cuma diajar dasar-dasar gitu? Gimana sih proses hijrah gitu, hijrahnya dari Oke, baik. itu? Jadi waktu kecil itu kan karena masih tinggal juga sama nenek gitu ya, sama manggil siapa, gue manggil emak engkong ya kan, sama mama engkong. Nah jadi papa aku itu menikah sama tetangganya sebetulnya, which is mama aku. Mama aku kan orang Sunda, jadi memang muslim. Nah karena opa aku itu tentara, kalau mau menikah sama mama aku harus mualaf. Nah, awalnya opa itu papanya mama. Ya, dan itu banyak banget ketidaksetujuan lah ya, benturan tuh banyak banget, karena kan memang nggak disetujui lah, apalagi zaman dulu tuh menikah dengan pribumi atau pribumi menikah dengan Chinese itu kayaknya gimana gitu kan. Apalagi harus anak laki-laki yang biasa mewariskan nama gitu kan dalam keluarga, dia harus menikah dengan non Chinese gitu kan, dengan pribumi. Wah repot banget itu, mama aku apalagi gitu, bener-bener ditolak lah awalnya. Wah ditolak, susah tinggal bareng juga, malah suruh kasih makan anjing. Ya ngurusin anjing Doberman udah gitu, anjing gue tuh kerjanya tuh kalau makanannya nggak hangat gak mau makan tuh si anjing satu kan. Anjing piaraan papa aku tuh Doberman sama herder. Oh papa tuh udah pelihara? Iya. Sebelum muslim apa setelah muslim? Setelah muslim, ya pokoknya dia senangnya sama anjing kan. Senang sama pelihara anjing. Senang sama anjing. Jadi aku tuh ikut nenek aku sampai umur 7 tahun. Nah dalam 7 tahun ini kan mama aku kerja ya, papa aku juga kerja. Jadi sebetulnya pendidikan agama tuh di rumah tuh ya nggak ada juga. Bahkan kadang-kadang aku tuh ditarik-tarik loh, yang suruh ke gereja gitu kan, dipaksa ke gereja. Pernah dipaksa sekolah minggu lah kan, aku nggak ngerti ya. Jadi ikut-ikut aja gitu kan. Pas pulang ditanya sama mama, dari mana? Sekolah minggu. Hah, sekolah minggu kata mama aku gitu kan. Ya aku anak kecil, ya udah ikut. Dan bahkan makanan pun gitu ya. Makanan pun di rumah itu nenek aku yang notabene Chinese kan, ya dia kan masih makan misalkan babi kayak gitu dan lain-lain. Dan aku tuh suka sama satu namanya ancang. Ancang itu sosis sebenarnya. Sosis babi gitu ya. Cuman kan dia ngomongin apa nih, sosis gitu kan. Ada satu waktu ketika aku bilang sama mama aku, "Ma, aku minta sosis dong," gitu. Dibeliin lah sama mama aku sosis ya kan. Bukan sosis yang ini, aku bilang gitu kan. Terus yang mana? Yang dikasih sama emak pokoknya gitu kan. Pas itu, ya Allah itu kan babi gitu. Jadi itulah sampai akhirnya tahun 87 akhirnya tuh mama papa aku dapat bikin rumah lah. Kita pindah gitu. Itu pun pindah tuh dihina-hina lah sama saudara-saudara papa aku, dibilangnya rumahnya di alas lah, di hutan lah, segala macam. Padahal itu ya rumah-rumah sendiri gitu kan. Akhirnya setelah pindah ke rumah itu, mungkin di situ baru proses beragama tuh baru mulai sedikit-sedikit. Berarti umur berapa tuh Cici? 87 tuh 7 tahun aku. 7 tahun ya? Iya 7 tahun. Jadi kelas 1 SD aku baru
kita baru pindah sendiri lah gitu, nggak sama emak-emak engkong lagi. Engkong kan udah meninggal sih. Nah terus habis itu pas TK SD kan aku di Santa Maria ya, jadi masih sekolah Katolik. Sekolahnya masih sekolah Katolik, jadi memang aku udah Muslim dari lahir, cuma kan pasti kalau Katolik ya ajarannya ya Katolik kan, hafal doa Bunda Maria dan semuanya lah gitu ya. Begitu. Terus pas SMP baru tuh, karena SMP-nya aku SMP negeri. Dan selama SD itu aku nggak pernah. SD berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Iya, terus udah gitu aku nggak pernah belajar ngaji. Akhirnya belajar ngaji deh kalau nggak salah SD udah mau kelas 5-an gitu ya. Aku belajar ngaji itu pun aku kurang ajar sih sama guru ngaji aku sama adik aku tuh. Kalau udah tahu ada guru ngaji datang dari jauh kan dia naik sepeda tuh. Bapak siapa sampai lupa, maaf ya Pak. Pas aja tuh kita kabur. Kabur. Pura-pura tidur. Jadi tiap mau ngaji kita pura-pura tidur lah. Mandi dulu lah, pokoknya lama banget. Intinya mau ngaji tuh males lah gitu. Karena memang tidak pernah dibiasakan gitu dari kecil, karena sama papa aku tuh sibuk. Di rumah tuh aku cuma sama suster sama bantu gitu. Jadi memang nggak ada yang menginfluence kan. Kerja terus dia pulangnya mereka pada sore, kadang malam gitu. Dan akhirnya pas SMP itu baru kan SMP kan mau nggak mau belajar agama Islam. Udah gitu kalau SMP ya lumayan lah ya, udah sholat bacaan segala macam. Itu aku sempat terseret-seret gitu. Terseret kan nggak pernah belajar gue. Tiba-tiba SMP suruh ngapalin ini ngapalin itu, belajar agama Islam sesungguhnya. Lah kan sampai SD belajarnya agama Katolik. Gitu. Mabok kan. Udah SMP gue baru belajar. Terus kayak gitu lucunya lagi kan kalau tiap pelajaran agama itu yang non muslim suruh keluar kelas kan. Nah ya silakan yang non muslim bisa keluar kelas gitu kan. Nah gue nggak keluar kelas kan. Terus gurunya bilang, Petris kamu nggak keluar kelas? Enggak Pak, kan saya muslim. Oh emang iya gitu. Jadi nggak percaya gitu. Nggak percaya, dan bahkan teman-teman aku yang sekarang pun itu ngiranya dulu aku SMP tuh non muslim. Gitu ya. Karena kan gue kayak Melisa gitu. Wanian Cina banget putih ya kan. Jadi mereka tuh hijab berarti belum pakai belum pakai hijab. SMP di mana dulu? SMP Negeri 1. SMP Negeri 1. Dari SMP Negeri 1, SMA-nya di Bandung, SMA Negeri 3 itu eskalasi pelajaran agamanya lebih gila lagi gitu kan. Ya tapi mau nggak mau ya alhamdulillah bisa catch up sih. Maksudnya alhamdulillah bisa mengejar yang kekurangan-kekurangan itu kan. Ya dari belajar sendiri. Kebanyakan belajar sendiri sama belajar sama temen kayak gitu. Karena sama bapak gue judulnya sibuk berdua. Kerja aja ya. Betul. Jadi kita tuh hanya dituntut ya udah semua fasilitas pendidikan dikasih, yang penting kamu rapotnya bagus gitu sih. Iya, Masya Allah. Udah gitu kuliah di Universitas Katolik lagi. Universitas Katolik gimana? Parahyangan kan Bandung. Parahyangan. Katolik gitu ya berarti. Katolik, betul. Tapi belajar agama Katolik lagi apa? Belajar kan itu wajib mata kuliah. Wajib juga. Wajib. Walaupun muslim ya? Iya, betul. Ya nggak apa-apa sih, itu mah anggap aja pengetahuan umum, ya kan. Jadi supaya kita tahu agama lain tuh Katolik tuh seperti ini ya pandangannya gitu. Itu sih. Tapi kalau kuliah itu mata kuliah agama Katolik itu enggak yang dalam banget, enggak. Cuman hanya yang mendasar-mendasar. Terus pengajarnya juga romo kan. Romonya juga seru lah gitu loh maksudnya. Jadi kita juga ya udah hai aja intinya mah gitu. Waktu belajar agama Katolik tuh pernah nggak sampai kok gini, mungkin ada perbedaan gitu? Enggak. Karena aku belajar agama Islamnya tuh minim. Minim source of knowledge-nya sedikit ya kan. Terus kedua apalagi SD ya. Terus SMA itu kan ya udah kita ngikutin guru aja kan. Terus udah gitu pas kuliah juga, kuliah itu kan memang di HI Unpar itu multicultural. Jadi orang-orangnya tuh memang multicultural ya, pribuminya banyak, Chinese-nya banyak kan, terkenal kalau di situ orang-orang Cindo banyaknya kan gitu. Di Unpar itu sebenarnya. Cuman untuk jurusan hubungan internasional sama hukum itu mix gitu. Jadi pribuminya banyak, Chinese juga ada, dan dari berbagai macam latar belakang. Sebenarnya mereka toleransinya ya oke juga. Anak-anak yang pribuminya juga kebanyakan kalau aku lihat Islamnya Islam gaul gitu loh. Islam liberal yang kayak gitu-gitu. Jadi belum ya di situ aku belum dapet hidayah apa sih. Belum.
belum dapat hadiah apa-apa. Oh, itu waktu udah kuliah? Kuliah. Umur iya. berapa tuh, Cek? Kuliah tuh banyak kok 19. 19. Terus dapat hidayahnya umur berapa? Hidayahnya itu justru 19, berarti aku tuh 2003 ya. 2003 udah wisuda tuh bulan Juni 2003. Nah, kemudian akhirnya mendapatkan hidayah itu tahun 2008. 2008. Berarti umurnya berarti 2008 28 dong. Kan aku lahir 80. Oh iya 28 ya. 28 tahun karena aku dapat bos. Bos aku itu dokter spesialis kulit dan cukup religius gitu. Entah yang mudah-mudahan religius beneran ya, karena awalnya tuh memang aku diajaknya ziarah-ziarah. Oh, itu awalnya. Iya. Tapi kan aku nggak ngerti ya, maksudnya kalau aku sih mikirnya ya udah deh, kalau ziarah itu pengetahuan umum aja, jadi tahu loh wali-wali yang menyebarkan agama Islam itu siapa aja, terus mereka tuh ada di mana aja, terus makamnya tuh kayak gimana, sebenarnya itu sampai akhirnya Makasih. Terus sampai akhirnya dari wali tuh kita semua loh. Wali Songo itu kan dari mulai Banten ya. Jadi 9 wali tuh kita datengin sampai ke Madura. Sampai ke Pulau Madura tuh katanya ada 3 wali. Kemudian sampai ke Bali. Ke Bali? Bali itu ada 7. 7 wali? Ada 7 wali. Jadi sebenarnya wali yang kita publish, yang kita denger itu kan 9 ya, yang masyhur gitu loh. Ternyata di pulauan lain juga ada wali gitu. Namun memang namanya tidak masyhur, cuman mungkin dianggap setara dengan wali karena beliau membantu penyebaran Islam di wilayah tersebut. Jadi itu pengalaman spiritualnya tuh yang jadi bertambah apa gimana? Soalnya kuburan sih ya gitu, maksud aku. Kalau aku mah kalau ngeliat kuburan ya udah deh, ya agak horor juga gitu kan. Nah terus bos aku tuh bilang, ini tuh katanya sih dia punya bisikan spiritual lah gitu ya. Jadi si Ipet ini sengaja diajak ziarah itu supaya dia tahu gitu siapa aja penyebar agama Islam, dan akhirnya terakhir tuh aku ziarahnya ke Singapura dong. Singapura? Ke Singapura itu wali dari Indonesianya? Bukan di Singapura. Ulama Singapura dari Melayu gitu ya. Di kuburan juga itu. Nah dari Singapura tiba-tiba dia bilang udah cukup nih Ipet, saatnya ziarahnya ke Rasulullah. Itulah pertama kali gue dipanggil umroh. Jadi dan ziarah itu kita ke Wali Songo itu bukan waktu yang cuma sekali 2 kali, enggak. Every month. Umroh itu? Enggak, ziarah dari ujung ke ujung. Yang paling keren tuh Bali emang. Kenapa Bali? Semuanya keren sih ya. Kenapa ya bisa Bali, bisa banyak banget walinya? Wali itu di sana makam-makamnya itu nggak terurus karena kan memang bukan makam ini ya. Mayoritas muslim. Dan di pemakamannya juga berbeda kan. Yang paling horor adalah ada satu wali namanya Al-Maghribi gitu ya panggilannya. Al-Maghribi. Gua nggak tahu. Itu adanya di dalam kebun raya Bali, dan aku nggak tahu itu adalah gunung. Jadi gue ke atas katanya ada juru kunjanya kan, bilangnya udah nggak usah lihat ke belakang gitu kan, jalan aja terus. Itu saat itu aku cuma pakai sendal Bali yang manik-manik, sendal swallow ya, terus pakai legging, baju kan aku belum berhijab ya, baju atas kayak tunik gitu, bawa tas kayak mau jalan-jalan. Ternyata gue naik gunung dong. Pakai sandal ya. Naik turun berapa coba? Berapa jam? 6 jam. 6 jam. Bos itu tahu? Enggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Loh. Dan bos gue juga pakai sepatu boot. Gitu. Pokoknya itu epic banget. Awalnya tuh jalanannya tuh tangganya tuh tangga biasa, hampir tangga semen gitu kan. Aku pikir ya udah naik tangga doang kan. Biasa kan kalau wali-wali suka ada yang di bukit gitu kan. Iya. Ini naik gunung. Serius naik gunung, segunung-gunungnya yang sampai merangkak naiknya. Terus gitu pas di atas kan nggak ada sinyal dong. Terus yang lumut di mana-mana karena saking lembab gitu ya. Dan kita nyampe sana tuh maghrib. Bener-bener al-maghrib itu sebelahnya nih.
Terus turun nggak? Aku bilang, hah? Ya turun lah. Ngapain nginep di situ? Di sana cuma ada satu makam, terus kayak gubuk gitu loh. Udah. Terus mau ngapain kita Nggak nginep di situ terurus kan? berarti ya. Nggak terurus. Terus udah gitu udah Wah, nih. ngeri Terus banget. akhirnya udah kita mutusin turun kan. Sepanjang turun itu banyak pengalaman spiritual gitu karena tiba-tiba kayaknya jadi yang si apa namanya pembuka juru kuncitnya ada dua, satu di depan, satu di belakang. Karena kan mereka udah ngerti Medan kan, itu kan gunung banget. Nah terus aku gandengan sama yang belakang. Nah kayaknya yang belakang itu kerasukan. Dah. Jadi dia bilang gini tengah jalan tuh yang udah ya kita nggak usah ikutin yang depan, di sini aja. Hah? Wah kerasukan nih, gue pikirnya iyalah gitu kan ya. Terus dia bilang ini, udah kita pisahin diri aja gitu. Terus gue bilang, wah dari situ aku langsung baca ayat kursi. Udah yang paling itu ayat kursi karena kan yang aku tahu ya udah ayat kursi itu waktu itu ya yang aku tahu ya buat ngusir setan gitu kan ayat kursi kan. Sepanjang jalan aku ayat kursi terus dia bilangin dari pertama aku melihat kamu dia bilang tuh. Jadi dia tuh kuncennya masih muda nih yang belakang. Oh kuncennya yang kerasukan. Lah iya ngapain coba ngomong gitu sama aku. Terus dia bilang ini kan dari pertama kali aku melihat kamu, aku tahu aku tuh suka sama kamu kan serem. Waduh. Itu di gunung loh, nggak ada. Kita nggak bawa flashlight. Lampu ada handphone BlackBerry. Allahu Akbar. Dan itu sinyalnya udah, maksudnya baterainya tuh udah mau habis gitu. Terus gitu di jalan tuh ada lagi bos gue gini, udah deh nggak usah turun aja. Mau jadi banyak gangguan kan di gunung gitu kan. Terus aku udah lawan terus aku ayat kursi aja terus. Nah pas aku ayat kursi terus nih si kuncen yang belakang ini nih keprosok syukurin ya kan. Jadi maksud aku bener nih orang kerasukan gitu. Udah pas sampai turun ke bawah alhamdulillah berhasil tuh turun. Alhamdulillah. Bahkan bos gue yang cowok pakai sepatu pantofel tuh naik gunung. Waduh. Ya nggak tahu itu gunung. Terus dia gitu udah tuh pas turun supir nanya si Beliwayan kemana saja ini dari tadi dia bilang gitu. Hampir saya panggil SAR. Gue bilang gak ada sinyal gimana mau nelpon aku bilang gitu kan gak ada sinyal. Jadi itu sih seru banget ziarah. Terus tiba-tiba tuh ada yang kalau abis ziarah tuh aku kan sekamar sendirian ya horor nggak sih bos aku kan sekamar mereka suami istri aku sendirian tuh selalu ada yang bobo aneh. Terus pernah ada di satu makam wali siapa itu aku dikasih bunga kantil pokoknya ini spiritual horor sebenarnya ya maksudnya. Jadi aku tuh pandangan aku terhadap wali tuh karena kuburan entah kenapa pada saat itu tuh aku realize that kuburan itu bukan not really Islam yang sebenarnya gitu loh. Kayak misalnya memohon di kuburan gitu kan. Jadi aku setiap ziarah tuh aku selalu mikirnya adalah belajar sejarah aja. Belajar sejarah aja gitu karena kan memang tujuannya biar kenal kali A, B, C adanya posisinya di mana. Udah itu aja. Gue nggak mau doa aneh-aneh karena menurut aku bukan tempatnya. Apalagi kuburan kan bukan tempat yang suci kan. Iya. Oh berarti CPTS itu juga setelah itu ke berziarah ke Rasulullah ya? Iya. Boleh dong cerita perjalanan dari sebelum ke Mekah ya berarti ya, ke tanah suci itu gimana sebelumnya sampai ke sana? Nah itu awalnya ziarah. Terus entahlah karena katanya bosku itu mereka memiliki guru spiritual yang goib. Gue gak ngerti deh ya. Iya gue gak ngerti deh ya gitu. Terus dia bilang tiba-tiba Pet, kamu udah ziarah kesana kesini. Berarti sekarang waktunya buat ke Mekah. Ziarah Rasulullah. Dia bilang jadi ujian kamu tuh adalah ketika kamu kemarin ziarah ke makam-makam itu. Bahkan ada satu makam Sunan Muria. Sunan Muria itu kan tangganya, kamu sudah pernah belum? Gak pernah. Tangganya banyak banget. Di dekat Demak. Kira-kira 1 jam dari Demak lah ya. Tangganya banyak banget. Itu aku suruh naik tangga manual. Terus pulangnya apa? Naik Gojek sih, ternyata ada ojek dong ke atas. Jadi dia menurut guru spiritualnya mereka, menurut spiritualismnya mereka itu, si Ipet dites, suruh naik tangga kuat nggak dia? Jadi entah apa maksudnya ya. Cuma kalau aku sih prinsipnya, tangga doang ya kan, naik aja gitu. Walaupun badan kebohai kan, alhamdulillah nyampe. Tidak terengah-engah nyampe gitu, nyampe dan dia menganggapnya bahwa lulus tes berarti habis ini kita ke Mekah. Gitu awalnya.
dari wali apa makam Sunan Muria. Katanya abis tadi tuh lagi diuji katanya. Ternyata kamu selesai ujiannya, naik tangga. Emang berapa ratus tangga itu emang dan curam tangganya. Ya cuma kalau niat kita, aku mikirnya niat baik, ya ngapain nggak nyampe kan? Nyampe aja gitu loh. Nggak, dan aku tuh orangnya yang nggak punya pikiran macam-macam gitu. Akhirnya aku ke Mekah. Ke Mekah tuh di 2008 begitu aja gitu loh. Udah berangkat. Kan aku pernah cerita-cerita. Gue baju panjang udah nggak punya, ya kan? Sholat masih Senin Kemis lah intinya gitu ya. Oh iya. Tapi Allah panggil gitu. Akhirnya aku ya Allah, ini kok banyak dosanya kali ya dipanggil gitu kan. Dan dipanggilnya tuh nggak ada persiapan, mendadak. Kemudian ya udah dari semua baju preparation semuanya tuh dibeliin. Jadi benar-benar aku nol. Kemudian pas mau pergi ada ketakutan kan, karena kan orang bilangnya ntar di sana apa yang kamu lakukan di sini tuh dibales gitu di sana gitu kan. Cuman aku sih dalam waktu itu posisi itu menerima aja gitu loh, pasrah. Mungkin kalau bahasa sekarang bagusnya adalah ikhlas ya, pasrah gitu, karena aku merasa oh ya emang gue dulu ini kok kurang bagus mungkin ya, dulu kebanyakan gaul lah intinya gitu ya. Jadi aku tuh pasrah gitu. Ya apapun konsekuensinya dalam posisi itu ya aku pasrah, yang penting Allah udah manggil gitu. Nah terus habis itu sebelum kesana tuh aku dikenalin sama Pak Eri. Jadi Pak Eri itu memang beliau yang punya umroh travel bironya. Nah setiap orang yang baru umroh gitu sama dia itu waktu itu dia ngadain pakis, diwajibkan untuk ikut itu. Jadi itu tuh membahas benar-benar mengkuliti kita tuh sebagai manusia dari nol. Itu ngapain sih? Tugas kita tuh ngapain? Kemudian ibadah yang baik itu gimana? Itu awalnya. Jadi dari situ aku alhamdulillahnya tuh dipersiapkan sebelum berangkat. Dipersiapkan berapa dulu. Berapa lama tuh persiapannya? Nggak lama sih, sebulan kali. Nggak lama. Jadi aku dipersiapkan secara holistik lah intinya ya. Kalau material udah beres ya. Uang saku apa juga aku selama di sana dijajanin mulu gitu loh. Jadi gajiku tuh ya utuh lah intinya buat beli. Kadang oleh-oleh pun sama mereka dibeliin. Mau beliin apa buat mama? Mau beliin apa? Dibeliin. Jadi benar-benar privilege ya gitu. Udah abis aku pasrah, aku belajar kan. Yang jelas dari situ aku yang ya udah deh, ya belajar harus bersungguh-sungguh nih. Mau ke Baitullah. Bukan jalan-jalan mainan gitu loh, ya kan? Ya udah alhamdulillah ya berangkat aja gitu dengan modal pasrah. Itu dulu pokoknya awal modalnya pasrah aja, karena kan nggak tahu di sana apa yang akan terjadi. Nah tadi Cici menarik sih yang Cici bilang tadi, yang Cici dengar kan kalau di sini kita berbuat apa di balik sana itu sebenarnya gimana sih? Benar apa? Setelah aku belajar nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak karena gitu. Mekah Madinah itu adalah pusatnya rahmat. Pusatnya rahmat. Dan ada satu kata-kata di Raudhoh ya, yang mengatakan tulisan di dindingnya itu bahwa aku adalah pemberi syafaat bagi umatku yang memiliki dosa besar. Jadi justru orang-orang yang memiliki dosa besar harus ke sana gitu loh untuk mendapatkan syafaatnya Rasul dan mendapatkan berkah sebetulnya. Jadi nggak ada yang namanya balasan tuh enggak. Dan memang kan Allah itu kan menuruti persangkaan hambanya, ya nggak. Jadi kalau kita mikirnya aneh-aneh, ya kejadian. Gitu ya. Kejadian. Buktinya aku umroh pertama tuh yang ajaib adalah semua itu mudah. Padahal dosa gue, waduh, udah gak kehitung. Tahu sendiri kan, ninggalin sholat sekali aja, mampus, ya kan? Ini, waduh, yang gue tinggal udah, wah. Terus gimana? Sampai ke sana itu dari ke bandara sampai akhirnya ketemu Ka'bah gitu gimana? Pokoknya dari perjalanan ini dari kos-kosan gitu ya. Aku lupa deh, pertama kali tuh dianterin mama papa apa enggak, aku lupa gitu ya. Lupa banget. Yang jelas dari rumah itu udah beneran pasrah sama minta pertolongan aja dan minta dimudahkan, udah itu. Jadi modalnya cuman Robi Yasir wala tu asir Robi Azmi bil khair, itu aja.
Ketika kita memiliki kesulitan, doanya itu. Karena Apa kan doanya? Robi yasir wala tu asir, Robi atmim bil khair. Itu aja. Karena memang kalau aku waktu itu kan kita baru belajar, intinya ya nggak, baru belajar tiba-tiba harus pergi gitu kan. Ya udah yang gampang-gampang aja dulu Hamzah yang diingat. Manasiknya juga kalau Pak Eri itu keren banget. Jadi manasiknya itu mereka memberitahukan hakikat setiap tahapan umroh. Jadi yang dikasih tahu tuh hakikatnya. Kenapa sih harus tawaf? Kenapa sih harus sa'i? Kenapa sih tempat mustajab berdoa tuh di sini? Kenapa? Jadi kita kesana itu bener-bener khusyuk. Kalau kita ngebayangin kalau kita ada di tahun itu, ada di sejarah itu, ada di momen itu gitu loh. Bukan cuman ya udah jalan, lu tawaf, lu sa'i. Sementara tawaf kan kalau di Indonesia ada tuh putaran ke-1 bacanya apa, putaran kedua, wah gue suruh gitu, stres kan yang ada. Bukannya ibadah, duh gimana nih ya, suruh ngapalin, ya nggak. Jadi abis itu karena Pak Eri manasiknya bagus tuh, aku ngapalin. Jadi aku hanya apa, mempersiapkan diri. Persiapan diri aja udah itu. Kalau mau umroh kita nggak usah sibuk apa namanya, siapin syukuran, ya nggak, pusing listing hadiah, gak usah, siapin diri aja dulu, sama minta doa sama orang tua, karena doa orang tua yang paling utama kan, ridho orang tua kan intinya, melepas kita untuk ke tanah suci, gitu. Nah, perasaan Cici setelah melihat Ka'bah itu gimana sih, Cici? Aduh, itu mah ya udah di list kan ceritanya mau, gini, sampai Ka'bah udah mewek aja udah. Karena ingatnya cuma dosa. Di sana. Yang hebatnya adalah kan Ka'bah kan cuma ukurannya segitu ya, cuma berapa kali berapa gitu kan. Terus kita kan umat manusia dari seluruh ras di dunia, bayangin, ras dunia kan ngumpul kan di situ. Nah terus pas ngumpul itu aku aja di situ ya, bahwa Pet, lo tuh di situ, cuman muter doang di Ka'bah yang ukurannya sekian kali sekian, dikumpulkan dari seluruh umat di dunia. Kan kita tuh termasuknya pendek-pendek ya, orang Indonesia tuh termasuk pendek. Sebohai-bohainya gue ternyata lebih bohai cewek-cewek Iran gitu kan, yang gede-gede, yang Turki gitu loh. Di sana aja gue tuh gak ada apa-apanya. Istilahnya dalam sizing, body sizing, tinggi, besar gitu kan, power. Di sana orang kalau yang gede-gede kan otomatis powernya lebih besar kan. Jadi di situ aja tuh gue udah mikir, lo di sini doang nih, belum di mana-mana. Tempatnya cuma sekian kali sekian, nggak bisa ngapain. Kalau Allah nggak nolong, ya kan? Muter itu juga perjuangan, Hamzah. Tawaf itu kan bukan hal yang mudah, desek-desek orang, segala macem. Gitu. Dan tidak selancar ini. Tapi kalau kita berprasangka baik sama Allah, ya Allah lancarin. Dan cuman ingetnya gini, pertama kali itu adalah ini loh, tempat gambar yang aku sujud kalau sholat. Ini ya kan, yang katanya tempat pusatnya orang doa dikabulkan tuh, ini gitu loh. Terus gitu kan, apalagi Pak Eri waktu itu memberitahukan bahwa Ka'bah itu tegak lurus dengan arsy-nya Allah, tegak lurus. Dan Ka'bah itu adalah tempat si malaikat itu yang selalu bertawaf. Jadi malaikatnya selalu bertawaf. Kalau di dalamnya penuh, mereka akan naik ke atas terus. Jadi aku tuh ngebayangin ya Allah, ini aku tahu sama malaikat ya Allah sampai arsy-nya Allah. Jadi udah ingatnya cuma dosa. Karena memang kayaknya yang gue punya waktu itu cuma dosa doang. Mungkin kelebihan aku di saat itu adalah sampai sekarang gue hobinya traktir orang. Dari dulu tuh hobinya traktir orang dari dulu. Mungkin itu cuma satu kebaikan aku atau satu kelebihan aku yang ada tuh saat itu ya cuma itu. Hobinya traktirin orang. Masya Allah. Ternyata memang kan ada juga ternyata ya hadis yang tentang mentraktir orang kan. Apa tuh mau? Ada. Jadi berpahala loh orang yang mentraktir orang itu. Makanya, orang ya? Iya, makanya kalau orang yang ngerti akan kebaikan itu, orang ngapa-ngapain rebut-rebutan bayarin orang. Karena mau dapet pahalanya gitu. Iya. Ternyata kan aku nggak tahu, pokoknya gue hobinya karena apa? Gue hobi lihat orang makan. Nah, terus seneng banget tuh gue lihat orang makan depan aku, gue udah seneng. Jadi hobinya traktir orang. Itu sesimpel itu. Iya. Setelah itu kan pasti umroh tuh kita sampai
ke makamnya Rasulullah nggak sih? Iya, Raudhoh. Tapi Sampai kalau ya? perempuan tuh nggak bisa Oh, bisa belum langsung. Jadi yang direct bisa, itu pun ada pemisahnya ya, dindingnya sama pagar gitu. Yang bisa tuh cuman cowok. Oh. Dan cewek itu juga kalau ke Raudhoh itu cuman maksimal tuh pintu Nabawi itu ditutup jam 9 apa jam 10 malam ditutup. Kalau cowok pintunya ke Raudhoh 24 jam. Oh gitu. Karena mungkin perempuan itu kayaknya ya kan banyak yang berlebihan tuh, misal kayak di Ka'bah aja kan kerudung dielus-elusin ke Ka'bah ada gitu. banyak. Oh. Kan nggak boleh itu. Aja haram. Ngapain kan ngelus-ngelusin pakai mukenanya gitu. Jadi makanya mungkin pemerintah sana sangat menjaga untuk dilakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat di sana. Makanya perempuan udah deh sampai jam 9 sampai jam 10 aja udah tutup. Kalau cowok ya kalau cowok 24 jam. Oh, pintunya kebuka. Cuma kalau sekarang ke Raudhoh nggak seperti dulu. Sekarang harus pakai aplikasi. Jadi dulu bisa skip. Untuk kelebihannya. Kalau sekarang jadi kayak dijatah gitu. Kayak misalnya kita selama di Madinah paling kayak cuma 2 kali gitu. Kalau dulu sih anytime bisa tuh enak. Iya. Berarti setelah umroh itu Cepetris apa cuma sekali itu aja umroh, apa berlanjut lagi 4 kali. 4 kali ya? Jadi yang kedua, yang pertama setelah pulang itu kan belum berhijab ya. Oh, belum berhijab? Belum. Oh. Dulu kan aku suka pakai baju seksi-seksi ya nggak sih, yang mini skirt gitu kan, terus baju pokoknya seksi deh ya, seksi konsumsi gitu kan, ke stocking, high heels gitu kan. Nah pas pulang tuh agak nutup malu dikit lah ya, walaupun masih kebuka 1, ya kan. Biasanya kebukanya 3, ini 1 kan, ada kemajuan lah ya gitu. Terus kemejanya udah panjang, terus pakai celana panjang gitu. Itu dan di sana tuh aku karena itu mengkhususkan doa minta jodoh. Karena kan aku dari umroh pertama. Iya, enggak umroh pertama itu justru aku khusus minta jodoh. Nah, setelah pulang umroh itu nggak lama teman aku kontak, teman baik aku anak kampus namanya Grace. Dia bilang, "Pet, lu kayaknya balik umroh beda deh." Beda apanya? Dulu kan aku tuh orangnya ambisius. Pokoknya kalau A tuh harus tercapai A. Dengan cara pokoknya orangnya nggak bisa ngalah gitu. Harus tercapai. Karena memang mungkin produk broken heart ya. Broken heart. Nggak bisa move on 10 tahun ya kan. Jadinya tuh apa ya? Aku tuh galak gitu loh. Galak banget, mau sama laki-laki, mau sama perempuan galak, sama kerjaan tuh galak, herder galak banget lah pokoknya gue tuh galak. Nggak boleh salah dikit nih anak gue pecah. Itu aku terkenal. Gitu. Terkenal ya. Kayak dulu siapa Donald Trump, you're fired. Serius, itu gue dulu begitu. Jadi kalau aku datang, itu semua staff takut. Oh gitu. Takut. Namanya pet, itu galak banget aku dulu. Terus pas pulang umroh tuh baru dong menyadari galaknya elu, sombongnya elu. Di sana tuh gak ada apa-apanya, semua sama gitu kan. Baju juga kan sama, putih-putih semua kalau baju ihram. Nah pas pulang itu tiba-tiba Grace kenalin, ada temen kerja gue mau nggak kenalan gitu. Ya udah. Grace itu Muslim. Grace bukan. Oh bukan Muslim. Grace mah Batak temen gue. Oh gitu ya. Kristen. Di sana sih banyak yang dari agama lain juga, Universitas Parahyangan ya. Iya betul, teman-teman aku orang Manado, orang Batak, mana-mana lah. Nah, Cepet kan dikenal aktif nih berdakwah sekarang di Masjid Lause 3 Cirebon dan juga masjid-masjid lainnya. Bagaimana sih awalnya dari Cepet hijrah, terus di berapa kali 4 kali umroh ya, sampai akhirnya sekarang udah mulai berdakwah gitu. Jadi turning point-nya tuh kayaknya pas aku ikut juga kajian Abdullah Roy. HSI Abdullah Roy itu aku mulai dari 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi itu benar-benar dia kan beliau tuh sebelumnya imam di Masjid Nabawi. Iya, salah satu orang Indonesia yang menjadi imam di Masjid Nabawi. Jadi memang ilmunya sudah tidak diragukan lagi lah ya gitu. Nah kemudian belajar di situ benar-benar dari nol. Nol tuh benar-benar membahas tentang takwa. Apa sih takwa, terus tauhid gitu ya, apa sih tauhid gitu. Udah nih, buku aku sekarang udah 2, tebel-tebel. Abdullah Roy ini udah 3 tahun. Enggak, aku nulis. Oh nulis sendiri? Nulis, jadi dari dengerin aku nulis kan. Terus habis itu
aku juga ngelihat kajian-kajian gitu kan. Terus nah beberapa dari itu tuh biasanya aku praktekin gitu. Praktekin. Nah terus kok ini ya bener gitu loh. Apa yang diajarkan itu kalau aku praktekin sesuai gitu. Jadi aku merasa bahwa nih umur udah 40-an kan. Mau ngapain nih 40-an targetnya? Mau nunggu sampai nenek-nenek ngapain gitu kan? Kalau misalnya ngejar dunia nggak akan habis kan? Nggak akan habis. Ngurus bisnis juga nggak akan kelar-kelar gitu ya. Terus ngurus apa lagi gitu? Apa sih yang aku urus? Akhirnya aku mikir, udah deh ilmu yang aku punya kan sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Makanya aku pikir udah deh memberanikan diri buat bagi-bagi ilmu, intinya gitu. Makanya sebenarnya jalan dakwah aku lebih diomongnya lebih ke sharing ya. Karena memang kebanyakan itu basicnya dari experience gitu, dari pengalaman dulu yang sudah aku belajar, aku aplikasikan, baru kasih tahu orang gitu. Kan dulu juga Nabi belajarnya begitu katanya, kalau ada satu ayat dibaca dulu, kemudian dimengerti oleh beliau, kemudian dipraktekkan, baru habis itu mempelajari ayat yang lain, itu begitu. Oh, jadi nggak langsung turun, cuma dihafal terus? Iya, nggak gitu. Jadi ikutin lah caranya Rasul gitu ya. Ternyata emang bener gitu loh, apapun yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, hadis itu keren sih, bener semua. Jadi ya udah berani sampai sekarang gitu kan. Iya. Menurut Cece nih, apa sih tantangan terbesar dalam berdakwah di zaman digital saat ini? Tantangannya adalah orang-orang tuh sekarang udah pada pinter-pinter ya. Bahkan mungkin ada yang sok keminter kan, karena mereka base-nya misalnya ngambil dari YouTube dan lain-lain gitu kan. Dan banyak juga yang tiba-tiba mengklaim, oh jago ini gitu. Padahal itu termasuk perbuatan bid'ah yang mengerikan gitu. Bid'ah kan perkara mengada-ngada dan ternyata dosanya itu di atas dosa besar. Ngeri banget loh bid'ah itu. Aku kan lagi belajar juga. Nah itu jadi akhirnya karena terlalu banyak platform dan mungkin yang mereka dengerin juga kan sebenarnya nggak disaring ya. Semua bisa dengerin gitu dari semua sumber. Akhirnya pada so pinter. So pinter, terus kemudian akhirnya belajar sendiri, nggak cari guru gitu kan. Udah gitu, akhirnya kalau kajian, kalau aku lihat malah sekarang banyak kan malah ngumbar-ngumbar aib gitu loh. Ngumbar-ngumbar aib. Ya jadi kalau kita ke kajian, kalau dulu aku ke